Ya halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Ibu rekan-rekan semuanya ada di Asia. Selamat beristirahat dan selamat malam juga buat Bapak Ibu rekan-rekan semua yang ada di grup tagar yang ada di wilayah Timur Tengah ya. Semoga dalam keadaan sehat, sejahtera dan bahagia dan tetap semangat ya. Ya oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Ananisa, dan untuk kali ini ya masih tetap kita akan baca dan bedah buku, yaitu Berpikir dan Berjiwa Besar ya. Terusnya kita udah mengikuti acara conference dan juga follow up. Wah seru sekali ya, pembelajaran banyak sekali yang kita dapatkan dari leaders, kemudian juga dari bintang tamu kita. Ternyata kita dengan sering mendengarkan orang-orang sukses, kita banyak wawasan dan banyak pengetahuan, banyak inputan yang bisa kita dapatkan dari para bukti sukses dan rekan-rekan yang sudah menjadi seorang leaders teman-teman ya. Seperti itu, banyak sekali yang kita serap. Nah, untuk kita juga memiliki pengembangan diri, bertumbuh dan berkembang gitu ya, memiliki banyak wawasan. Nah, saya juga mau mencoba diri saya agar berkembang cara berpikir saya, cara kedewasaan saya dengan cara membaca buku. Ya, oke teman-teman semuanya. Nah, untuk kali ini kita akan lanjut ke bab 1 ya. Ini bab 1 teman-teman semuanya. Buku Berpikir dan Berjiwa Besar karangan dari David J. Schwartz ya. Nah, oke. Bab 1 ini di sini membahas tentang, judulnya gini. Jika Anda percaya dapat berhasil, Anda pun akan benar-benar berhasil. Wah, judulnya aja sudah membuat kita percaya diri. Menurut saya judulnya udah membuat kita percaya gak nih dengan diri kita gitu ya. Kembali kepada diri kita. Jika Anda percaya dapat berhasil, Anda pun akan benar-benar berhasil. Nah, wah keren sekali ya teman-teman ya. Kita bahas. Keberhasilan berarti banyak yang mengagumkan dan positif. Keberhasilan berarti kesejahteraan pribadi, rumah yang bagus, liburan, perjalanan, pengalaman baru, jaminan keuangan untuk anak dan istri. Keberhasilan berarti memperoleh kehormatan, kepemimpinan disegani oleh rekan bisnis dan populer di kalangan teman. Keberhasilan terutama berarti kebebasan dari kekhawatiran, ketakutan, frustasi dan kegagalan. Keberhasilan berarti rasa hormat kepada diri sendiri, terus-menerus mendapatkan kebahagiaan yang lebih real dan kepuasan dari hidup ini, mampu mengerjakan lebih banyak bagi mereka yang bergantung kepada Anda, dan yang kasih sayangnya begitu Anda hargai gitu. Oke, di sini itu kita dibahas tentang kalau kita percaya bahwa kita akan berhasil, pasti berhasil. Nah, keberhasilan itu banyak ya, banyak kategori, banyak yang kita bisa, sangat luas ya. Sejahtera kepribadian kita, bertumbuh dan berkembang, kita memiliki kualitas hidup gitu ya, kita bisa memberikan kepada keluarga kita waktu, kemudian kita bisa mengerjakan sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita ya, kemudian kita bisa memberikan yang terbaik kepada keluarga kita yang bergantung dengan diri kita, yaitu ya ada anak, ada istri ya, atau pasangan kita ya, keluarga kita. Itu adalah bisa dijadikan sebagai definisi memberikan manfaat ya kepada orang-orang terdekat kita gitu ya. Kemudian juga kita bisa memiliki pengembangan diri, pengalaman hal yang baru, itu juga disebut dengan sebuah keberhasilan. Dan saat kita itu meyakininya, maka kita akan mendapatkannya. Kalau kita ingin mendapatkan hal-hal yang positif, kita harus yakin. Seperti halnya sekarang kita sedang ada di bulan Juni. Bulan Juni ini benar-benar promo ya, promo banyak sekali ya. Dan kalau kita yakin bahwa kita dapat
berhasil mendapatkan promo ini, pasti kita dapat gitu ya. Terus kita meyakini bahwa kita bulan ini pasti kena voucher pertama. Nah, maka kalau kita udah yakin, maka pun kita juga akan yakin dan kita akan kena voucher pertama itu. Ya, banyak hal yang belum apa-apa kita udah nggak yakin, belum bekerja, ya kita udah bilang wah saya pasti nggak kena voucher nih. Nah, itu pikiran itu ya sudah membuat diri kita nggak yakin, makanya kita nggak akan kena. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita pikirkan, teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Keberhasilan berarti menang. Keberhasilan prestasi adalah tujuan hidup. Setiap manusia menginginkan keberhasilan. Setiap orang menginginkan yang terbaik dari hidup ini. Tak seorang pun senang akan kemiskinan atau hidup dalam keadaan pas-pasan. Tak seorang pun senang merasa inferior. Tak seorang pun senang dipermainkan. Salah satu dari kearifan pembangun keberhasilan yang paling praktis terdapat di dalam kutipan kitab suci yang mengatakan bahwa iman dapat memindahkan gunung. Ya, percaya, benar-benar percaya bahwa Anda dapat memindahkan gunung, maka Anda pun melakukannya. Kesangsian berjalan bersama-sama dengan kegagalan. Nah, pernah ya kita mendapatkan mendengarkan ya, kalau saya pernah ya Bapak AB menuliskan tentang gunung pun bisa kita pindahkan jika kita yakin. Nah ini sebuah keyakinan ya bahwa kita bisa memindahkan gunung, ya pasti bisa. Maksudnya bukan memindahkan gunung yang ada di tempat A pindahkan tempat B, itu hanya seperti bukan maksudnya itu dipindahkan tempatnya, tapi gunung pun ibarat itu kita bisa memindahkannya jika kita yakin dan percaya, seperti itu ya. Seperti hanya tadi target, kalau kita yakin akan kena pasti kena, seperti itu teman ya. Nah, karena tidak semua orang pasti menginginkan hal yang terbaik buat diri kita. Yang penting kita yakin. Kalau kita nggak yakin, ya kita nggak bisa gitu ya. Lanjut. Barangkali Anda pernah mendengar orang berkata, omong kosong kalau Anda mengira dapat memindahkan gunung hanya dengan mengatakan gunung pindahlah. Benar-benar tidak mungkin, betul ya? Mereka yang berpikir seperti ini mengaburkan kepercayaan atau iman dengan angan-angan. Dan memang benar Anda tidak dapat memindahkan gunung dengan mengatakan saja. Anda tidak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik hanya dengan mengangan-angan saja. Anda juga tidak akan mendapatkan rumah besar hanya dengan mengangan-angankan saja. Anda tidak akan menjadi pemimpin hanya dengan mengangan-angankan saja menjadi pemimpin. Akan tetapi, kita dapat memindahkan gunung dengan kepercayaan yang kuat. Cara terbaik untuk memperoleh keberhasilan adalah dengan percaya bahwa Anda dapat berhasil. Nah, yang dimaksud tadi memindahkan gunung itu bukan kita cuma saya pasti memindahkan gunung, tapi hanya dalam angan-angan saja, maka itu tidak akan berhasil. Seperti halnya ya, kita semuanya pengen nih kena target ya di bulan ini. Saya tuh pengen kena voucher pertama ini, tapi kita hanya membayangkan saja ya. Saya tuh pengen dapat tiket GTR, tapi hanya membayangkan saja tanpa ada realisasi atau tanpa ada action. Maka itu hanya sebatas angan-angan, tidak akan bisa. Karena apa? Kita tidak action. Jadi yang dimaksud di sini kita menginginkan kita kena target. Nah, hal itu bisa terjadi jika kita percaya. Kalau kita udah percaya, pasti kita akan melakukannya, akan ada action. Nah, itu yang dimaksud teman-temannya, seperti itu. Kemudian, tidak ada yang gaib atau rahasia mengenai kekuatan kepercayaan. Kepercayaan bekerja sebagai berikut. Kepercayaan, sikap. Contoh ya, kepercayaan, sikap saya positif, saya dapat
membangkitkan kekuatan, keterampilan, dan energi yang diperlukan untuk berhasil. Jika Anda percaya saya dapat melakukannya dan benar-benar percaya, maka bagaimana melakukannya pun berkembang secara otomatis. Nah, ini maksudnya. Nah, jika kita percaya, kita berpikir positif, kita pasti begini, saya pasti bisa kena tiket GTR, saya pasti bisa kena voucher pertama. Ya, maka yang tadi saya sampaikan, maka itu nanti akan menimbulkan sebuah action secara otomatis. Karena udah percaya, kita udah percaya bahwa saya pasti bisa, maka nanti itu akan ada kekuatan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu agar kita bisa mendapatkan hal itu, gitu ya. Oke, secara otomatis karena kita udah percaya dulu, gitu ya. Setiap hari di setiap kota dan desa, orang-orang muda memulai pekerjaan yang baru. Masing-masing mengangan-angankan bahwa suatu hari mereka akan menikmati keberhasilannya yang mengiringi mereka menuju puncak. Namun, mayoritas orang muda ini benar-benar tidak mempunyai kepercayaan yang diperlukan untuk mencapai jenjang tertinggi. Dan mereka pun tidak pernah mencapai puncak. Percaya bahwa tidak mungkin untuk mendaki tinggi. Mereka pun tidak menemukan anak tangga yang menuju ke tempat tertinggi. Sikap mereka adalah sikap orang kebanyakan. Akan tetapi sejumlah orang muda sejumlah kecil orang muda ini benar-benar percaya bahwa mereka akan berhasil. Mereka mendekati kepercayaan dengan sikap saya akan mencapai puncak. Dan kepercayaan besar, mereka pun mencapai puncak. Percaya bahwa mereka akan berhasil, dan itu bukan tidak mungkin. Mereka belajar mengamati sikap orang-orang yang sudah berhasil. Jadi mereka belajar bagaimana orang yang sukses mendekati masalah dan mengambil keputusan. Dengan mengamati sikap orang yang berhasil, mereka pun menjadi berhasil. Nah, teman-teman semua di sini gini. Nah, ini adalah sebuah kisah ya di suatu desa ya yang banyak sebagian mayoritas itu orang-orang desa itu melakukan pekerjaan ya, tapi mereka nggak yakin apakah pekerjaan mereka itu bisa mencapai ke tempat yang dia inginkan. Contohnya di sini adalah gunung gitu ya. Sebagian besar banyak sekali yang mengerjakan sesuatu yang ingin mencapai gunung, tapi mereka nggak yakin kalau dia akan mencapai puncak gunung itu. Maka dia akan berhasil karena nggak percaya. Tapi ada sebagian kecil dari mereka yang meyakini bahwa kita ini bagi sebagian kecil ini akan mencapai ke gunung itu. Maka dia akan mencari tahu bagaimana agar cara dia bisa naik gunung itu, tiba ke puncak tinggi itu. Dan dia akan mempelajari dari orang-orang yang sudah sukses mencapai tingkat tinggi itu, tingkat gunung itu, teman-teman. Nah, ini ibaratnya gini. Di sini kita pengen mendapatkan reward, ya karena ini bulan reward. Nah, kalau kita udah percaya, yakin kita pasti kena, ya kita pasti kena. Nah, kemudian kalau kita udah percaya dan yakin kita pasti kena, maka kita akan mencari tahu ya dengan upline kita, dengan mentor kita, bagaimana nih caranya konsultasi ya. Pasti orang yang benar-benar pengen mencapai target kena voucher pertama di trip ini, maka dia karena dia yakin pasti akan dapat, maka dia akan secara otomatis mencari tahu, mencari jalan bagaimana caranya agar bisa kena ini ya, dengan cara konsultasi dengan upline. Upline sudah mencapai tingkat itu, upline yang udah mencapai reward itu gitu ya. Nah, maka kita akan secara otomatis mencari tahu, belajar dari orang yang sudah menjadi peraih reward. Nah, salah satunya ya upline kita menyampaikan seperti apa, maka kita melakukannya karena kita pengen menjadi peraih reward berikutnya. Jadi kita secara otomatis akan melakukannya karena upline kita udah tiba. Nah, itulah di sini pentingnya kita mendekat dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang positif, orang-orang yang udah berhasil mencapai puncak itu. Nah, karena kita sekarang ini sedang adanya momentum, yaitu kita pengen ngejar reward ini, maka kalau kita yakin dan percaya saya pengen jadi peraih reward, saya pengen kena voucher pertama. Nah,
kita harus mendekati orang-orang yang menjadi peraih reward. Siapa? Ya kita konsultasi dengan upline kita. Seperti itu, maka nanti kita juga pasti akan jadi peraih rewardnya. Seperti yang disampaikan oleh pembicara gitu ya, petugas follow up menyampaikan, orang-orang yang mempunyai target, percaya bahwa memiliki kepercayaan bahwa saya pasti bisa, itu akan sangat intens sekali ya ngobrol sama upline-nya, diskusi, mencari tahu ya caranya, jalan seperti apa nih agar tiba. Jadi saat kita diskusi sama upline, kita sekarang di posisi di mana nih ya, tempatnya di mana, maka upline kita akan ngasih arahan. Oh, kamu untuk kena tuh seperti ini jalannya. Oh, nanti belok di sini. Oh, nanti seperti ini. Itu upline tahu karena upline udah tiba, sudah melalui jalan itu. Nah, itulah petunjuk gitu. Jadi buat kita semuanya yang saat ini benar-benar memutuskan, saya percaya dan yakin Mbak, saya pasti kena reward ini ya, apalagi kalau disampaikan oleh dari orang-orang sukses yang di TNS ya, apa dan mentor kita tuh menyampaikan reward ini adalah jembatan kita untuk kita bisa menjadi orang yang bermartabat lagi, memiliki harga diri lagi, mengembalikan peran kita lagi, memiliki kedewasaan, memiliki pertumbuhan, memiliki pengembangan. Nah, ini benar-benar salah satu cara ya yang buat kita yang saat kita nggak ngejar reward itu kita berjalan biasa aja, tapi saat kita ngejar reward ini maka kita akan diajak untuk berlari dengan apa kita. Seperti itu adalah cara, karena kita udah pengen sini, udah punya goals ya, keyakinan kita bahwa dengan reward ini saya bisa pulang, saya bisa ngerawat anakku lagi, saya bisa ngerawat orang tuaku lagi, saya bisa mewujudkan impian anakku misalnya, saya bisa merawat ya orang tuaku yang udah senja, saya bisa menjadi bagian dari keluarga yang saat ini belum pernah berkumpul, berperan menjadi ibu rumah tangga, pembisnis, bisa merawat anak, bertumbuh, yang menjadi hamba yang bisa beribadah. Nah itu keyakinan itu yang didasari dengan peran-peran itu membuat kita yakin bahwa reward ini adalah salah satu ya cara ya, maka kita akan melakukan hal itu ya. Dengan kita apa? Pasti kita akan action secara otomatis tanpa disuruh-suruh dengan apa lagi. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Oke, wah keren sekali ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, pembahasan dari malam hari ini. Semoga bermanfaat. Yang bisa kita pelajari yaitu kita harus yakin kalau kita pengen jadi peraih reward, yang dapat voucher pertama reward ini, kita harus yakin bahwa kita akan mendapatkan voucher itu, maka nanti kita akan mendapatkannya. Tapi kalau kita belum apa-apa udah kita nggak yakin, apalagi ya tadi ada yang bilang ya pas saat follow up, di follow up-nya menyampaikan melihat nominal TNPV itu belum udah loyo, udah bilang wah saya pasti nggak bisa nih. Nah belum apa-apa sudah bilang nggak bisa. Nah itu nanti yang membuat alam bawah sadar itu menyampaikan bahwa saya nggak bisa. Maka berhati-hatilah dengan cara berpikir kita, karena itu bisa menjadi doa ya nanti yang akan mempengaruhi ya tubuh kita, mempengaruhi cara bekerja kita, karena kita udah berpikir negatif dulu. Jadi saat ini bulan Juni ini benar-benar kita semuanya harus berpikir positif ya, bahwa kita meyakini bahwa saya pasti bisa kena voucher ini, saya pasti bisa kena voucher ini. Semua meyakini bahwa diri kita tuh pasti bisa, maka kita pun juga pasti akan bisa gitu. Maka nanti akan secara otomatis kita akan langsung ngobrol sama upline, diskusi lebih kencang, membawa prospek follow up, prospecting itu akan lebih kencang karena sudah terdapat pada diri kita sebuah keyakinan. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Oke, itu aja ya teman-teman semuanya bedah bukunya pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita berjumpa lagi di kesempatan waktu besok ya, di jam yang sama setelah acara follow up ataupun conference ya, seperti itu. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.